underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Om Bob, ada banyak SMS dan email yang masuk dan salah satunya menanyakan apakah kemajuan bangsa itu bisa dilihat dari mayoritas agama penduduknya. Ini bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Agama dan kemajuan sebuah bangsa itu tidak berbanding lurus. Banyak contoh, misalnya Amerika, negara adikuasa itu ya, itu negara yang boleh dikatakan paling maju di dunia. Tapi agamanya kan banyak, ya, banyak agama yang juga ada di sana, ya. Demikian juga misalnya ada yang negara yang agamanya kurang, ya. Contohnya Rusia, itu agamanya kurang. Artinya lebih banyak orang yang tidak punya agama daripada yang beragama. Ternyata siapa yang berani mengatakan kalau Rusia itu negaranya bukan negara maju, bisa membuat bom atom, bisa ngirim Sputnik ke atas itu kan, bisa keliling di atmosfer. Terus juga itu Tiongkok, itu kebanyakan orang di sana itu juga tidak percaya dengan adanya Tuhan. Walaupun di sana ada banyak agama juga, agama Buddha, agama Tao, agama Konghucu misalnya kan, tapi lebih banyak yang tidak percaya adanya Tuhan. Apa boleh dikatakan kalau Tiongkok itu menjadi negara yang tidak maju, bisa bikin bom atom, bisa bikin kereta api cepat, ya, yang sekarang lagi mau bangun Jakarta Bandung, ya, dan ternyata Tiongkok juga merupakan pensuplai kereta api cepat terbesar di dunia, ya. Namun demikian juga ada agama yang sangat dominan, mayoritas itu di Jepang, ya. Jepang itu agamanya sangat kuat, ada agama Shinto, ya. Nah itu ternyata Jepang juga maju. Jadi sebetulnya agama itu tidak ada kaitannya dengan kemajuan sebuah bangsa. Lalu sebenarnya faktor kemajuan negara itu apa Om Bob? Faktor yang bisa membuat sebuah negara itu maju banyak. Antara lain satu, apakah negara tersebut terletak dalam geografi yang bagus, dan apakah negara tersebut punya banyak sumber daya alam yang baik. Namun demikian, juga ada negara yang wilayahnya kecil, tidak mempunyai kekayaan alam yang bagus, tapi negara tersebut juga bisa maju. Misalnya yang dekat-dekat kita aja ini ya, Singapura, itu wilayahnya itu sama Jakarta aja besar Jakarta, ya kan? Tetapi ternyata negara tersebut kaya makmur. Merupakan salah satu negara yang pendapatannya paling besar di dunia, nomor 2 atau 3. Nah, juga ada contoh yang lain. Dulu Hong Kong. Hong Kong yang waktu itu belum kembali ke Tiongkok, itu juga merupakan wilayah yang kecil, tidak ada sumber alam yang macam-macam, tetapi menjadi salah satu negara yang paling maju di dunia. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Kenapa banyak sekali kekayaan alam tetapi tidak bisa maju? Nah, ini Indonesia ini memang satu kasus yang aneh, ya. Negaranya kaya raya luar biasa. Demografinya maupun letak geografinya itu sangat luar biasa, ya. Waktu zaman kampanye presiden dulu itu kan banyak yang mengatakan Indonesia luar biasa, tapi kok ya maju-majunya itu kok ketinggalan sama negara-negara lain kan. Sama Vietnam aja sekarang katanya sudah mulai kalah, ya, disalib gitu ya. Nah, kenapa? Nah, sebetulnya syarat dari sebuah negara supaya bisa maju itu tidak cukup cuman modalnya itu, ya. Tapi di samping itu harus mempunyai pendidikan yang bagus untuk rakyatnya. Lah Indonesia ini kan pendidikannya juga repot kan. Kurikulum nggak karuan, gonta-ganti terus, ya. Setelah itu kalau nilai ujian tuh kalau nggak bagus dikatrol, ya. Terus kalau pengajar-pengajarnya itu sedikit sekali yang betul-betul dedikasi, ya. Zaman kuno itu kan ngomong guru itu adalah pahlawan tidak dikenal, ya. Nah, karena dia betul-betul dedikasi ngajari supaya orang pinter. Tapi sekarang rasanya itu sudah luntur, ya. Banyak guru-guru yang kalau ngajar aras-arasan, tetapi kalau di dalam les pribadi itu dia ngajarnya baik. Nah ini kan juga bisa nggak karuan, ya. Di samping itu pemerintahnya, eksekutif sama legislatif itu hantem-hanteman terus, ya. Banyak program-programnya
pemerintah yang sama DPR dianggap tidak betul, ditahan-tahan, dijegal, itu gimana? Yeah. Ya, memang seharusnya semua harus harmonis menuju satu titik yang benar ya. Satu titik yang sudah ditentukan bahwa kita harus sejahtera. Caranya harus begini. Lah semua orang harus ikut seperti itu. Jangan cuman mementingkan satu kelompoknya sendiri. Jadi bukan karena agamanya itu yang mayoritas terus akan negaranya bagus, tapi harusnya kelakuan dari seluruh orang-orang itu mempunyai jiwa cinta tanah air untuk bekerja dengan lebih bagus. Kalau ada bentrokan-bentrokan kecil, harus sama-sama nganggap itu bukan masalah. Kalau ada masalah yang besar, ya kita harus membuat masalah itu menjadi kecil. Sehingga kereta api lokomotif untuk memajukan negara ini bisa jalan terus. Ya tidak dirongrong oleh satu sikap-sikap yang begitu kurang bagus. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob, silahkan kirimkan email Anda ke ombobindonesia@hotmail.com. ombobindonesia@hotmail.com. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob.